Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari bacakan kali ini melalui kartu tarotnya. Gimana sih pikiran dan perasaannya dia saat ini ke kamu? Tapi seperti biasa, sebelum memulai mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Pikirannya dia tentang kamu, perasaannya dia tentang dirimu. Oh, mantep. Pikirannya dia tentang kamu, perasaan dia ke kamu. Jadi seperti ini ya. Kalau Mari lihat gini, memang untuk saat ini dia kayak ngerasa bahwa kamu sedang melakukan pendekatan-pendekatan kepada dia gitu. Dan pendekatannya kamu sampai sejauh ini tuh dia anggap pendekatan yang cukup baik gitu lah. Jadi kamunya kayak yang mendekati dia tidak dengan gaya-gaya terlalu mengintimidasi dia. Jadi sepertinya kamu memberikan dia keleluasaan untuk memikirkan apakah kamunya mau menerima dia sebagai pasangannya kamu atau tidak, gitu ya. Atau ada beberapa di sini yang kayaknya kamu sedang dalam upaya untuk rekonsiliasi sama dia, gitu ya. Dia hargai upaya rekonsiliasinya kamu sama dia, tetapi di sini dia masih ceritanya tuh bingung gitu loh. Apakah akan membuka diri ke kamu atau tidak di sana ya. Kamu baik-baik gitu ya. Kamu minimal kamu udah berhasil membuat dia menotis semua usaha dan upayanya kamu gitu ya. Kamu udah dapat nilai poin jempol dari si seseorang ini gitu ya. Namun kalau soal perasaan kan tidak bisa dipaksa ya. Saat ini Mari lihat perasaannya dia ke kamu itu tuh masih kosong gitu loh. Walaupun kalian sudah pernah bersama, namun kali ini rasanya dia seperti yang dulu ke kamu nampaknya udah mulai menghilang gitu ya. Jadi kayak yang ini orang udah kayak ngerasa flat sama kamu gitu ya. Udah ngerasa flat banget gitu loh. Oke? Mau dia cari-cari pun perasaan cintanya dia yang dulu itu ke kamu ya, jika ini kamu tujukan ke orang yang berstatus mantan kah, atau ada ancaman-ancaman perpisahan kah di situ gitu ya. Nah, seseorang ini tuh sulit untuk dengan mudah membiarkan kamu tetap menjadi pasangannya dia. Itu tuh dia rasa agak sulit gitu ya. Soalnya kali ini ya, kalau ini udah pernah berhubungan ya, soalnya kali ini tuh kondisi kalian udah nggak sama seperti yang dulu lagi keadaannya gitu ya. Keadaannya tidak sama seperti yang dulu lagi gitu ya. Ada beberapa hal untuk urusan emosionalnya dia yang sempat banget tertekan gara-gara kamu gitu ya. Jadi kok kayaknya kalau dia masih mau membuka diri sama kamu, seperti dia mulai dari nol lagi untuk belajar percaya sama kamu, belajar untuk mencintai kamu lagi gitu ya. Jadi seperti yang saat ini tuh dia tidak mengenal dirimu yang mampu untuk menciptakan, menumbuhkan perasaan cinta di hatinya dia. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih sama juga dengan hubungan yang masih proses PDKT. Nah, kalau di proses PDKT ini belum ada perasaannya dia ke kamu itu tuh belum ada. Walaupun dengan cara-caranya kamu ke dia ini tuh dia anggap bagus gitu ya, dianggap baik. Mungkin kalau kamu ngelakuin sikap yang seperti ini ke orang lain bisa cepet jatuh cinta sama kamu. Tapi berhubung kamu melakukan hal itu ke dia,
itu ya. Jadi di sini tuh dia ya gimana ya, memang mungkin secara hati dari awal tuh tidak ada sama kamu gitu loh, belum ada sama kamu gitu ya. Kalau ini PDKT ya, belum ada sama kamu gitu ya. Jadi ya mungkin kamu perlu juga lah ini menambahkan usahanya kamu untuk membuat dia jatuh cinta sama kamu. Sekarang hanya membuka diri, membiarkan kamu ngapa-ngapain aja lah ke dia gitu ya. Dia biarkan kamu dalam upaya PDKT-nya kamu sama dia. Dia biarkan kamu dalam upaya untuk biar dia bisa mampu menerima kamu kembali gitu ya. Dia biarkan, dia tidak mencegah. Dia tidak mencegah sikap dan lakunya kamu. Tidak dia cegah di sana. Gitu ya, tidak dihalang-halangi. Kamu mau ngapain aja sama dia, kamu mau chatting dia 24 jam satu hari, kamu mau bolak-balik ngajak dia ketemu kah, kamu mau ngasih dia gift apapun itu, kamu mau gencar bertubi-tubi memberikan perhatiannya kamu sama dia kah, ya, dia biarkan kamu mau ngelakuin apa aja ke dia, gitu loh, ya. Tidak sungkan-sungkan dia menerima apa yang menjadi bentuk usahanya kamu mendekati dirinya, gitu ya. Dan kayaknya untuk saat ini tuh dia gini ya, kadang-kadang dia tuh agak takut juga jika dia nge-PHP-in kamu gitu loh ya. Kadang-kadang dia kayak ngerasa dia nggak boleh juga kayak gini terus sama kamu, membiarkan kamu melakukan hal seperti apa yang mau kamu lakukan gitu kan, karena dia takut nanti dia bisa kayak yang ngecewain kamu gitu ya. Jadi ini tuh dia antara dua, apakah dia akan lari dari kamu gitu, atau dia akan coba untuk menumbuhkan rasa percayanya dia kembali ke kamu, atau rasa cintanya dia kembali ke kamu. Tapi kalau dilihat di antara dua pilihan ini, kemana energinya dia yang paling kenceng? Mari rasa energinya dia yang paling kenceng ini tuh kayak yang belajar untuk tegaan sama kamu, ya. Belajar untuk tegaan sama kamu, yaitu belajar untuk suatu saat berani menolak dirimu, gitu, ya. Soalnya sudah dia rasa-rasa untuk beberapa waktu belakangan ini belum tumbuh-tumbuh juga gitu loh. Terkesan dia dengan sikapnya kamu ke dia, terkesan gitu ya. Bagus dia lihat lagi-lagi. Tapi ya tadi, untuk mencintai kamu agaknya berat, terutama kalau ini dalam upaya kamu rekonsiliasi gitu ya. Kalau misalnya kamu dalam upaya rekonsiliasi, kayaknya untuk mempercayai kamu kembali agak berat gitu loh. Agak berat. Udah sempat pula pada merasa itu, ya. Udah sempat mati perasaannya dia itu ke kamu. Jadi mau menghidupkannya kembali perasaan itu kok gimana gitu ya. Dan ini kalau yang udah sempat berhubungan ya, dalam ikatan pacaran kah, suami istri kah, ada nampaknya kesalahannya kamu di matanya dia yang belum dia healing gitu ya. Ada kesalahannya kamu, di mana kesalahannya kamu itu sukses banget sempat menutup pintu hatinya untuk kamu. Nah, gitu ya. Jadi kayak orang ini bisa tidak percaya bahwa kesalahan itu tidak akan terulang lagi kemudian hari. Tidak percaya dia. Lebih dia percayai kemungkinan kamu melakukan hal yang serupa sama, di mana hal itu mengecewakan dia, kamu ulangi lagi. Gitu ya. Terus ngapain terjebak pada hubungan yang modelnya gitu-gitu aja, gitu dia ya, ada kepikiran. Jadi ya saat ini mau nggak mau kamu dia biarkan dulu ya.
dalam upaya-upayanya kamu menunggu bersabar untuk dia membuka hatinya dan sukses menumbuhkan rasa cintanya dia ke dirimu, gitu ya Capricorn. Dan gini, mau ini tuh ya agak-agak jengah dengan kamu, agak-agak gimana ya, kurang-kurang enak juga ini perasaannya dia ya. Tapi tadi mau mencegah kamu untuk tidak mendekati dia masih sungkan gitu ya. Atau dia masih yang kayak tetap membuka possibility, kemungkinan gitu ya, bahwa dia bisa senang sama kamu, dia bisa cinta sama kamu, ya menjaga biar tetap terbuka saja kesempatan suatu saat ya. Soalnya kalau buru-buru juga nolak kamu, jangan-jangan ketika dia nolak kamu, jangan-jangan menolak kamu itu tuh satu hal yang dia bisa sesali gitu ya. Jadi ini tuh kayak mau main aman, tapi ketika dia mau main aman, dia sendiri tidak merasa aman. Piye itu gitu ya, gimana? Atau ya tadi kayak kata Mari, sedang menunggu momen waktu yang tepat untuk bilang aku nggak bisa sama kamu Capricorn. Tapi ketika dia menunggu waktu yang tepat untuk bilang aku nggak bisa sama kamu, risih dia di situ. Ada nggak enak gitu loh. Ada nggak enak? Nggak enak hati yang tadi, takut dia seolah-olah dia sedang, karena kan ini kan orangnya baik juga gitu ya. Dia tuh nggak yang egois, hanya perasaan dia saja yang nyata dalam hidup ini. Dia juga mempertimbangkan ada perasaannya kamu juga yang perlu mendapatkan perhatian gitu ya. Nah jadi agak-agak serba salah ini orangnya ya. Agak-agak serba salah gitu. Mau cepat nolak kamu, takut menyesal ketika menolak kamu gitu ya. Jadi dia membiarkan kamu tetap melakukan apapun yang mau kamu lakukan kepada dia ya. Pendekatan-pendekatannya kamu tidak dia cegah untuk kamu lakukan, tapi ketika dia membiarkan kamu ngelakuin apapun yang mau kamu lakukan, dia merasa tidak enak hati, dia merasa tidak nyaman juga menerima apa yang kamu lakukan gitu ya. Apalagi di sini tuh kalau menurut dia yang kamu lakukan itu tuh dengan energi yang cukup besar ya menurut dia. Menurutmu bisa aja yang kamu lakukan itu hal biasa aja gitu ya. Tapi ini kan penilaiannya dia ke kamu. Bisa tepat, bisa tidak kan gitu. Nah jadi yang kayak, wah ini tuh Capricornnya udah jor-joran nih. Dia udah habis-habisan nih. Dia udah effort sungguh-sungguh nih gitu ya. Jadi kayak terhutang budi, takut nanti terhutang budi gitu ya. Takut nanti juga kamu kayak yang marah-marah ya, kenapa nggak cepet dianya menolak dirimu. Jadi ya kayak mau maju mundur nggak jelas ini orangnya, si dia yang kamu pikirkan saat ini. Nah gitu loh ya. Terutama tadi yang sudah pernah berhubungan, niatannya kamu untuk rekonsiliasi, lebih cenderung akan mau nerima kamu. Ya ada alasannya, kamu kok kayak sweet juga saat ini ya, kamu udah manis saat ini, tapi masih terkenang hal yang bikin dia ilfil sama kamu. Jadi dia juga nggak percaya kalau dia pun bisa bersikap sama manisnya seperti yang dulu ke kamu. Soalnya udah sempat mati cintanya, mati perasaannya gitu ya. Udah sempet dia membiasakan dirinya dia tanpa kamu gitu loh.
Jadi ibaratnya sesuatu yang udah ditinggalin mau diambil lagi kok rasanya gimana gitu ya. Di situ. Nah, atau kalau lagi PDKT atau pacaran ya, pacaran baru-baru aja pacaran gitu ya. Dia mau mencintai kamu dalam proses, tapi sampai sudah sejauh ini belum juga nih datang rasa senangnya, datang rasa cintanya gitu loh. Belum juga, sampai saat ini tuh belum juga. Jadi yang kayak ketika rasa cintanya dia belum tumbuh sama kamu dan dia melihat effortmu sangat luar biasa, ada rasa bersalah juga di situ gitu ya. Tapi mau segera bilang kita nggak usah lanjut lagi agak sungkan gitu ya, agak sungkan kalau mau ngomong terang-terangan sama kamu. Tapi mau ngelakuin serupa dan sama dengan kamu, itu tuh kayak ngabisin energinya dia. Jadi seolah-olah dia seperti harus berpura-pura gitu ya. Dan model kepura-puraan ini tuh perkara rumit bagi si dia. Nah di situ ya, perkara rumit. Mau menyenangkan hatimu sama dengan mengorbankan hatinya dia, mengorbankan kenyamanannya dia. Nah gitu ya. Jadi capek dianya. Jadi kayak hubungan ini seperti hubungan yang dia lihat boleh jadi akan beraroma dipaksakan, ya, beraroma manis yang terlalu dipaksakan. Namanya sesuatu yang dipaksakan, dianya bisa kayak yang nggak enak juga gitu. Kamu memaksakan dirinya kamu untuk begini dan begitu ke dia, dia pun harus memaksakan diri ke dirimu untuk menerima kehadirannya kamu, gitu ya. Jadi udah bolak-balik nih kepancing mau belak-belakan sama kamu, bilang putus, bilang nggak usah deh kita balikan, udah bolak-balik kepancing, gitu ya. Tapi ada tidak tegaannya, atau tadi seperti kata Mari, takut dia juga menyesal, mana tahu masih ada kesempatan dia bisa mencintai kamu, nanti ketutup sudahlah kesempatan untuk bersama dengan kamu ya, kalau ini ceritanya mantan gitu ya. Nah di situ. Oke baik. Jadi sekarang Mari akan tarik koin untuk cari tahu apakah pembacaan ini ditujukan untuk kamu atau bukan ya Capricorn. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak tentu hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke baik, mari awali dari inisial P. Ada panda, F ada fajar, ada inisial C, ada capung, Y ada yoyo, O ada orang, inisial T ada tali, M mangga, I ikan, kemudian ada inisial N naga. Oke. Masuk kita ke zodiak, Virgo di sini, Cancer, kemudian ini Scorpio, ini Virgo lagi, ini energi dari Leo, dan ditutup oleh energi dari Gemini. Oke, mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.